Halo, nama aku Davina. Halo, nama aku Nisa. Halo, nama aku Dinarini. Ren, kok kamu gitu sih? Gitu gimana? Dia kenceng banget. Iya, Ren, pelan-pelan aja dong kalau ngomong. Aku biasa aja. Tuh kan? Enggak, aku gimana? Kamu ngegas banget, Ren. Ini biasa aja. Lu ngegas tadi. Iya nih, ini aja ngegas. Orang kayak gini, aku orangnya. Udah lah, gak usah rekam-rekam. Ya udah deh. Kalian mau tahu nggak sih kenapa ada orang yang kalau ngomong tuh ngegas banget? Kepribadian setiap orang itu ternyata berbeda. Ada yang bilang kepribadian itu berasal dari alam bawah sadar. Benar, itu namanya perspektif psikodinamika. Maksudnya apa sih teori itu? Jadi, menurut Sigmund Freud, teori kepribadian itu ada 3. Yang pertama ada mekanisme pertahanan, id, superego, dan ego. Lalu ada perkembangan psikoseksual. Hah? Yang ngomongin seks itu ya? Iya, tapi menurut Freud, seks di sini itu bukan hanya sekedar aktivitas seksual ya, tapi seluruh hal yang menyenangkan itu dianggap seks sama Sigmund Freud. Nah, seks ini yang mendorong motivasi kita. Selanjutnya, ada lagi teori dari Sigmund Freud, yaitu mekanisme pertahanan. Apa sih mekanisme pertahanan itu? Mekanisme pertahanan itu adalah teknik yang digunakan oleh ego untuk mengurangi kecemasan yang tidak sadar mengubah realita. Apa sih rasionalisasi itu? Rasionalisasi itu adalah teknik yang digunakan seseorang untuk mengurangi rasa kecemasan mereka dengan cara mencari-cari alasan lain untuk menutupi keputusan mereka yang salah yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, keterimanya di pilihan kedua. Tapi nggak apa-apa deh, kayaknya di sini lebih strategis deh, terus lebih dekat dari rumahmu. Nah, yang tadi itu adalah contoh dari rasionalisasi, bagaimana orang ini mencari-cari alasan yang lebih bisa diterima oleh dirinya sendiri maupun masyarakat tentang keputusan mereka ataupun kesalahan mereka. Selanjutnya, ada teknik sublimasi. Apa sih sublimasi itu? Sublimasi itu adalah teknik untuk mengurangi kecemasan dengan cara melampiaskan kecemasan tersebut ke sesuatu yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya, mari kita simak. Yang tadi itu adalah contoh dari sublimasi. Selanjutnya ada lagi teknik mekanisme pertahanan, yaitu proyeksi. Apa sih proyeksi itu? Jadi proyeksi itu adalah ketika orang menunjuk-nunjuk orang lain padahal mereka sendiri yang insecure, padahal mereka sendiri yang salah. Jadi seakan-akan dia tuh melihat diri dia sendiri di orang lain itu, makanya dia bisa mencemooh atau mengejek-ngejek atau bahkan menunjuk-nunjuk orang itu, bahkan sampai memfitnah agar bisa melindungi dirinya sendiri. Nilainya udah keluar. Hah, jelek banget. Ini nilai kamu berapa? 70. Kok jelek banget sih? Kamu gak pernah belajar ya? Padahal segampang loh soalnya, masa gitu doang gak bisa sih? Jelek banget tau nilai 70 kayak gitu. Selain itu, masih banyak loh teknik mekanisme yang lain, yaitu Tahu nggak sih kalau struktur kepribadian menurut Freud itu ada 3. Ada id, ego, dan superego. Bentar, aku gak setuju deh sama teori tadi. Menurut aku, lingkungan seorang pribadi itu lebih mempengaruhi kepribadian. Dan juga, kebutuhan akan keamanan adalah motif utama. Tapi menurut aku kepribadian itu terpengaruh dari individu itu sendiri. Soalnya individu itu selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan berkembang. tapi aku percaya bahwa orang mereka kurang pikiran bawah sadar dalam kepribadian. Aku percaya bahwa akal kepribadian sudah ada sejak awal umat manusia. Kita rekam di sini aja ya? Boleh? Menurut kamu seru gak sih pembahasannya? Seru banget. Tapi ada lagi loh, apa itu? Perspektif humanistik. Kalau yang dari aku pelajarin sih, menurut Carl Roger, jadi kepribadian kita itu terbentuk ketika kita mencapai ideal self. Jadi ketika kita melalui proses-proses perkembangan diri untuk mencapai ideal self, itu yang bisa membantu kita membentuk kepribadian kita. Nah, dalam proses pengembangan diri ini, ada 3 kualitas yang harus diperhatikan. Apa saja sih? Yang pertama, penerimaan positif tanpa syarat. Yang kedua, empati dalam interaksi. Yang ketiga, keaslian dalam hubungan. Selanjutnya ada apa lagi sih? Yaitu perspektif personological and life story. Henry Murray percaya bahwa untuk memahami seseorang, kita harus mempelajari sejarah individu tersebut terlebih dahulu. Peneliti tidak bisa begitu saja meminta orang untuk mengatakan apa yang mereka inginkan. Sehingga Henry Murray dan Christiana Morgan mengembangkan tes persepsi tematik di mana seseorang melihat gambar yang ambigu dan menceritakan sebuah
sebuah cerita tentang apa yang terjadi dalam adegan tersebut untuk menganalisis motif bawah sadar yang terungkap dalam cerita imajinatif. Murray mengungkapkan terdapat 22 kebutuhan bawah sadar yang berbeda. 3 yang terpentingnya adalah kebutuhan akan prestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Dan selain itu, menurut Dan McAdams, kisah hidup kita adalah identitas kita yang sebenarnya, dan pengalaman individu mempengaruhi perkembangan saat ini. Teori ini menciptakan psychobiografi, yaitu jenis penyelidikan di mana psikolog kepribadian mencoba menerapkan teori kepribadian dalam kehidupan seseorang. Seru banget. Abis ini kita bahas apa sih? Bener, seru banget kan? Abis ini kita bakal bahas perspektif sosial kognitif. Perspektif sosial kognitif ini ketika kepribadian seseorang terbentuk lewat interaksi sosial mereka, tapi bisa juga terbentuk lewat keyakinan yang dianut mereka. Contohnya, ketika beberapa kelompok orang lebih memiliki sifat yang sabar, lebih memiliki sifat yang santai dalam menghadapi suatu masalah, karena budaya di lingkungan mereka mengajarkan mereka untuk selalu sabar dalam situasi apapun. Ya, Dini, kita sekarang bakal masuk ke pembahasan perspektif terakhir nih. Iya, tapi pembahasan yang akhir nggak kalah seru loh. Ada perspektif biologis. Selanjutnya ada teori sistem aktivasi reticular reflex Eysenck. Eysenck mengembangkan pendekatan ekstraversi dan introversi berdasarkan peran gairah dalam kepribadian. Eysenck mengemukakan bahwa kita semua memiliki tingkat gairah yang optimal, yaitu tingkat di mana kita merasa nyaman terlibat dengan dunia. Selanjutnya ada teori sensitivitas penguatan David Ring, mengemukakan 2 sistem neurologis. Pertama ada behavioral activation system yang peka terhadap penghargaan di lingkungan, mempengaruhi perasaan emosi positif dan mendasari sifat ekstraversi. Kedua ada behavioral inhibition system yang peka terhadap hubungan dan terlihat dalam pembelajaran penghindaran. Hal itu mempengaruhi rasa takut pada individu serta mendasari sifat neurotisme. Tunggu dulu deh. Ternyata yang tadi tuh bukan pembahasan yang terakhir tau. Apalagi? Masih ada satu lagi, yaitu asesmen kepribadian. Lalu ada asesmen kepribadian. Yang pertama ada self-report test. Metode pengukuran karakteristik kepribadian yang secara langsung bertanya kepada orang apakah item-item tertentu menggambarkan sifat-sifat kepribadian mereka. Juga disebut sebagai objektif atau inventaris. Lalu ada Minnesota Multiphasic Personality Inventory atau MMPI, dirancang untuk membantu dalam mendiagnosis gangguan jiwa dan masalah psikologi. Tes ini mengandung sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang dijawab oleh individu yang diuji. Data yang dihasilkan dari tes ini digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek psikologis tertentu seperti kepribadian gangguan jiwa dan kecenderungan perilaku tertentu. Lalu ada Big Five Factors. Paul Costa dan Robert McCree 1992 membuat Neuroticism, Extraversion, Openness, Personality, Inventory, Revise, sebuah tes laporan diri yang menilai model 5 faktor neurotisme, extrovert, keterbukaan, kesopanan, dan kesungguhan. Lalu ada asesmen kepribadian, tes projektif. Tes penilaian kepribadian yang menyajikan stimulus ambigu kepada individu dan meminta mereka untuk menggambarkan atau bercerita tentangnya untuk memproyeksikan makna mereka sendiri ke dalam stimulus tersebut. Contoh tes proyeksi yaitu yang pertama ada Rorschach-Igloo test, yang kedua ada thematic perception test.